Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja. Amin. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video yang diputar oleh Ajir Kakak di channel TikToknya. Dan dia memutar rekaman di mana ada seorang Kristen berdiskusi dengan seorang Islam, dan seorang Islam menggunakan logika untuk bertanya tentang Yesus dan Bunda Maria, dan apakah Yesus itu Tuhan, dan apakah Bunda Maria menyembah Yesus. Dan itulah sebabnya seorang bapak Kristen ini kayaknya menurut pandangan mereka itu mengalami kebingungan. Nah, kita akan dengarkan cuplikan video ini. Setelah itu saya akan memberikan argumentasi saya yang tentunya saya akan mendasari ini dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, sekaligus juga nasihat saya kepada kita semua. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Waktu Yesus hidup, Yesus punya Tuhan atau tidak? Dialah Tuhan. Jadi dia menuhankan dirinya sendiri? Secara logikanya begitu. Oke, jadi Bunda Maria menuhankan anaknya? Tuhan. Nah, kalau anggaplah secara logika ini. Iya, anggap kita berlogika ya, baik. Jadi Yesus waktu dia hidup tidak punya Tuhan ya? Dialah Tuhan. Oh, dialah Tuhan. Jadi Yesus nggak punya Tuhan ya waktu hidup? Dialah Tuhan. Oke, Bunda Maria Tuhannya siapa waktu Bunda Maria hidup? Tuhan yang Maha Esa. Yang mana? Siapa namanya? Yesus ya. Itu yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kan Yesus Tuhan. Apakah Bunda Maria menuhankan anaknya? Iya, tapi Oh iya, ya udah. Jadi kalau Bunda Maria menyembah, dia sembah anaknya gitu. dasar teksnya di mana tertulis di situ? Kok malah nyuruh dasar teks memberikan sumbernya di mana gitu kan? Secara logika kan tadi udah masuk kan gitu loh, malah suruh memberikan teks dasarnya gitu loh. Kita lanjut ya. Kalau Tadi acara ngomong iya. kalau Oh, Yesus ya silakan. Yesus kan Tuhan. Betul. Nah, Bunda Maria menyembah kepada siapa waktu hidup? Kepada Tuhannya. Iya. Siapa nama Tuhan itu? Tuhan yang menciptakan langit dan segala isinya. Dia siapa itu? Sang Firman yang telah datang kepada Berarti Yesus. Jadi Tuhannya Bunda Maria namanya Yesus. Betul apa betul? bukan hanya Tuhannya Bunda Maria, Tuhan segala manusia. Iya, saya nanya Bunda Maria aja dulu, jangan mempersulit diri. Bunda Maria aja dulu. Secara person Anda pergi ke Bunda Maria. Kalau Anda kan begitu bertanya urusan pribadi, silakan Anda pergi ke sana. Ya, menurut Anda gitu ya, murid-murid enggak usah Bunda Maria deh, murid-muridnya Yesus itu menuhankan siapa? Ya Tuhan yang Maha Esa, Siapa itu? yang menciptakan langit dan bumi. Siapa namanya? Iya, yang menciptakan langit dan bumi. Ya siapa? Apakah Yesus? Ya Yesus itu. Yesus. Jadi murid-murid menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya, dialah Tuhan. Nah, kalau waktu Yesus ini mau disembah, dia lagi tidur, bagaimana itu disembah? Iya, jangankan Anda, SWT pun juga menyembah Yesus pada waktunya nanti. Parah. Pandai bahasa belajar. Aduh, jadi seorang pendeta non-muslim ini kebingungan untuk menjawab Bunda Maria ini menyembah kepada siapa gitu loh ya. Tinggal bilang aja kalau dia memang mengakui menyembah Tuhan Yesus Kristus, ya jawab aja. Tapi kan tetap aja aneh gitu, lucu gitu loh, masa ibunya menyembah anaknya sendiri, kan ya lucu gitu loh. Terus sebelum anaknya lahir itu ibunya nyembah apa gitu loh, dan orang-orang terdahulu nyembah apa gitu loh, kan lucu. Tinggal jawab aja, kan dia kebingungan sendiri. Oke, teman-teman, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan ya, yang diputar dan dia tanggapi. Dan ya biasalah kalau mendengarkan jawaban-jawaban yang tidak logis, yang kelihatannya susah, dan mereka nampak sekali tidak mau belajar, begitu ya. Di dalam kesempatan ini saya tentu tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan remeh seperti itu. Karena begini, kalau saya menjawab mengikuti cara berpikir mereka, menurut saya itu cara berpikir yang sangat dangkal. Kenapa? Karena konsep ketuhanan Kristus itu tidak seperti yang kita percayai, yang dimiliki oleh mereka, yang ada di dalam logikanya mereka. Karena mereka menganggap Yesus itu hanya manusia. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus di dalam pandangan mereka selalu kacau
logikanya. Kenapa kacau? Ya karena mereka menganggap Yesus sebagai manusia dan bukan Tuhan. Nah, inilah yang tidak dipahami oleh mereka karena mereka tidak mau memposisikan diri mereka sebagai orang yang tidak seiman, tetapi harusnya mau belajar, pengen tahu. Tetapi kayaknya ini menyudutkan dari diskusi yang kita lihat tadi. Nah, dalam kesempatan ini saya mengawalinya dengan membaca satu ayat Alkitab untuk juga boleh mengingatkan supaya saat kita berhadapan dengan orang-orang ini, kita tidak sembarangan bicara dengan mereka. Satu ayat Alkitab dalam Yakobus 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Maksudnya begini, di sini Yakobus mengingatkan supaya banyak orang tidak menjadi guru ya. Nanti pada akhirnya akan mengajarkan sesuatu yang tidak benar dan tidak menuntut orang kepada kebenaran dan akhirnya mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci. Itulah sebabnya Yakobus mengingatkan jangan banyak orang menjadi guru. Karena di akhir nanti semua orang akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang mereka ajarkan. Nah, baiknya kalau Anda bertemu dengan orang-orang seperti ini, kalau Anda tidak mau ribut debat dengan mereka, mending tinggalkan saja. Karena setiap apa yang kita jelaskan kadang-kadang tidak bisa diterima. Kemudian yang paling penting di dalam video ini ada 3 hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda mengenai Yesus Kristus. Karena poin pentingnya adalah Yesus Kristus yang dibahas di dalam video yang sudah kita saksikan tadi. Yang pertama, Ibrani 1 ayat 1-4. Saya akan baca supaya kita mengerti dengan benar ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Di sini Ibrani memberikan penegasan tentang siapa Yesus Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah yang nampak ya, yang telah menyatakan dirinya ke dalam dunia ini. Ini tentu penegasan tentang permulaan siapa Yesus Kristus ini ya. Dikatakan di ayat 1 bahwa oleh dialah segala sesuatu telah dijadikan. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta ini. Oleh karena itu Kristus itu adalah yang utama karena dia adalah Allah yang sudah ada sejak dahulu kala. Nah, itulah sebabnya dia memberikan posisi Kristus itu lebih tinggi daripada malaikat karena memang dia adalah Tuhan. Itu di dalam kitab Ibrani. Dan yang paling penting di ayat 1 ini berbicara soal para nabi ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Nah, ini bicara soal nabi. Nah, Yesus Kristus adalah nabi yang paling akhir. Nah, dengan dia datang sebagai nabi, dia menyatakan diri Allah secara pribadi melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Nah, itu poin pentingnya. Jadi Yesus Kristus yang tidak dipandang oleh dunia ini, bahkan dianggap hina, dianggap bodoh oleh dunia ini, tapi dialah sesungguhnya Allah yang berkuasa itu. Kenapa mereka tidak percaya kepada Yesus? Karena hati, mata rohani mereka dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya kemuliaan Allah. Maka kita bersyukur karena pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita sehingga kita mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Jangan pernah merasa tersinggung saat melihat orang tidak percaya kepada Yesus. Itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan nanti kelak, karena di dalam penghakiman dia akan menghakimi semua orang. Siapa yang percaya kepadanya pasti akan diselamatkan, siapa yang tidak percaya pasti akan dihukum. Itu yang pertama di dalam Ibrani. Lalu di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-8. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, Yesus Kristus, yang ada di pangkuan Bapa,
Dialah yang menyatakannya. Anda tidak mungkin mengenal Allah dengan benar kalau Yesus Kristus tidak memperkenalkan dirinya. Dan ketika orang melihat Yesus Kristus berarti melihat Allah. Karena dalam Yesus Kristus, Dia menyatakan siapa Allah itu sesungguhnya. Ketika engkau melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Itu kata Yesus Kristus dalam kitab Yohanes. Yang paling penting lagi, untuk mengcounter, menjawab setiap argumentasi dari seorang Muslim yang berbicara dengan seorang Kristen tadi, itu gampang sekali. Satu ayat saja di dalam Lukas pasal yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang bicara ini? Malaikat Tuhan. Kepada siapa dia berbicara? Dia berbicara kepada para gembala. Karena pada waktu Yesus lahir, malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala dan dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya lebih baik percaya apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan mengenai siapa Yesus Kristus sebagai Tuhan daripada mendengar ocehan yang remeh yang menolak Tuhan karena mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus dengan benar. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Allah sejak dahulu kala. Ya, Dia tetap sama baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Jadi, pertanyaan-pertanyaan remeh, siapa yang disembah oleh Maria? Apakah Yesus? Masa dia menyembah anaknya? Nah, mereka tidak melihat Yesus memiliki dua natur. Yesus datang sebagai manusia, tapi jangan lupa dia memiliki juga natur sebagai yang ilahi. Yang dilihat oleh orang itu hanya sebatas manusianya, tapi mereka melupakan keilahian Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, itulah kesalahan, itu logika falase yang diperlihatkan oleh Ustadz tadi saat debat itu. Jadi, menurut saya setiap pertanyaan yang menggiring, yang membuat sesuatu yang nggak benar, tidak perlu dijawab. Dari apa yang sudah saya jelaskan, di sini membuktikan Yesus adalah Tuhan. You akui atau tidak akui, Dia tetap Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.